jurusan yang diambil adalah sejahtera, berarti kesejahteraan sosial. Nah, itu dari diri sendiri atau mungkin dari pengaruh lingkungan? Saya sedikit cerita ya, karena memang ini adalah kisah yang bisa dibilang lucu juga ya. Dari awal saya bertekad ingin kuliah di Malang itu jurusan yang pertama kali ini saya ambil itu adalah uh, teknik elektro. Sebelum saya masuk di jurusan ini itu saya sempat bertemu dengan orang hebat, orang Dompu. Mungkin beliau itu melihat bahwa saya ini tidak terlalu pandai dalam menghitung ya. Gitu ya. Nah, akhirnya disarankanlah untuk memilih jurusan kesejahteraan sosial itu sendiri. Kita berbicara mengenai sejahtera antara perbandingan daerahnya. Daerah mana? Daerah Dompu. Daerah Dompu Dompu ya. lebih tepatnya di Kecamatan Manggelewa, di Desa Nangatuku, Dusun Lara. Berarti untuk perbedaannya sosialisasi di sana sama dengan di Malang itu apa? Yang menjadi perbedaannya itu sebenarnya sama saja ya, karena memang kita berbagai daerah itu memiliki karakternya masing-masing. Namun yang menjadi perbedaannya itu bagaimana tingkat solidnya masyarakat dengan antara masyarakat dengan masyarakat gitu. Jadi kalau kita lihat dari kacamata daerah sana, tingkat sosialnya itu tinggi kalau di daerah Dompu itu. Nah, kalau di Malang sini khususnya Jawa, Iya. memang solidaritas itu memang tinggi tapi kurang, nggak terlalu. Karena memang kan kita juga di sini itu kurang tahu bagaimana kultur dari orang-orang di sini. Yang menjadi penasaran saya adalah bahasa Lembo Ade. Itu maksudnya apa? Perlu kita ketahui bahwa kata Lembo Ade itu yang tidak memiliki arti dengan secara bahasa, itu tidak memiliki arti. Namun kalau kita telusuri bagaimana arti dari sebuah kata Lembo Ade itu sangat luas. Jadi tidak bisa kita tidak bisa kita jelaskan bagaimana arti dari kata Lembo Ade itu secara bahasa ya. Iya. Tapi secara makna itu Mempunyai makna yang paling dalam gitu makna ya. yang paling dalam. Dan saya juga pernah mengingat salah satu kata teman saya bahwa kata Lembo Ade itu adalah kata yang paling halus di antara bahasa yang lain. Kalau secara bahasa, kalau Lembo itu bisa sabar, bisa luas, sedangkan Ade itu ya hati. Tapi yang saya ketahui bahwa Lembo Ade itu adalah sebuah ungkapan bagaimana kita itu menghargai seseorang itu. Orang Jawa itu memiliki karakter yang halus, Iya. yang baik, sopan. Itu adalah orang-orang yang pernah saya ketemu. Ya, kita tidak tahu kalau orang-orang di luar yang belum saya ketemu itu gimana. Tapi orang-orang yang saya ketemu itu rata-rata cenderung baik gitu. Baik, halus gitu. Selama ini Majid di Kota Malang udah berapa tahun? Iya, kalau ditanya berapa tahun, ya saya juga agak gimana ya. Saya juga udah lama. Lumayan lama ya? di sini. Lumayan lama. Lumayan. Berarti pengalaman apa saja yang pernah dirasakan sama Majid sendiri? Pengalaman yang saya rasakan di Malang ya tentu banyak hal ya. Pengalaman di Malang, pertama kali saya ke Malang itu saya tinggal di belakang kampus Muhammadiyah. Iya. Nah, di belakang kampus Muhammadiyah itu saya menemukan ada 1-2 orang yang gimana? Yang benar-benar gimana? Dekat lah. Nah, akhirnya di situ saya dibawalah ke sawah karena memang kan mayoritas dari orang Bengkulu itu kan bertani. Nah, saya diajaklah ke sawah karena memang saya melihat tidak ada, pada saat itu belum masuk kuliah. Artinya
saya dalam beberapa hari ke depan itu masih memiliki waktu yang luang untuk ya untuk jalan-jalan atau gimana lah. Nah, pada saat sore hari itu saya pernah diajak ke sawah. Nah, di situ timbullah rasa keinginan saya itu bagaimana saya itu harus bisa seperti dia gitu. Nah, muncullah ide-ide itu. Dalam 1 tahun saya hanya mengikuti, tapi tidak menggeluti. Selain dari bertani itu juga kan saya pernah memiliki pengalaman, yaitu uh, pokoknya 2 tahun setelah saya di Malang itu saya langsung pindah di Kota Batu. Kontrak di Kota Batu itu karena memang teman saya ini memiliki usaha. Iya. Usaha yang pertama, usahanya itu ya dia kontrak perkebunan jeruk. Nah, yang kedua dia itu memiliki usaha atau toko pertanian. Sebelum saya masuk kuliah itu saya sempat bertani itu 1 tahun. Jurusan yang diambil adalah sejahtera, berarti kesejahteraan sosial. Nah, itu dari diri sendiri atau mungkin dari pengaruh lingkungan? Saya sedikit cerita ya, karena memang ini adalah kisah yang bisa dibilang lucu juga ya. Dari awal saya bertekad ingin kuliah di Malang itu, jurusan yang pertama kali ini saya ambil itu adalah uh, teknik elektro. Sebelum saya masuk di jurusan ini itu saya sempat bertemu dengan orang hebat, orang Dompu yang tinggal di Menggelewa, itu yang tinggal di Dusun Lansi, Desa Iya. Lansi. Nah, akhirnya saya ketemulah dengan beliau itu. Uh, Terus mungkin beliau itu sudah melihat bagaimana potensi yang ada di diri saya. Nah, akhirnya mungkin beliau itu melihat bahwa saya ini tidak terlalu pandai dalam menghitung ya. Gitu ya. Nah, akhirnya disarankanlah untuk memilih jurusan kesejahteraan sosial itu sendiri. Kalau dilihat dari jurusan dengan kehidupan sekarang itu belum sinkron lah. Artinya jurusan dengan kehidupan itu sangat beda jauh. Kalau kita memikirkan hanya untuk harta ataupun jabatan, itu sangat jauh dari kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera bagi saya pribadi yaitu bagaimana kita itu dapat berbuat baik kepada sesama. Nah, itu adalah poin dari sejahtera itu sendiri. Bagaimana orang itu senang, nah saya juga ikut senang. Kekayaan itu bukan dilihat dari bagaimana kita itu memiliki banyak uang atau harta, tapi kekayaan itu bagaimana kita mampu merangkul orang-orang ataupun teman-teman lah. Apa sih yang pengen disampaikan kepada mungkin teman-temannya yang masih ada di Malang? Karena memang dilihat dari pengalaman ya, tidak cukup banyak, cuman saran bagi saya itu pribadi, jangan pernah terlepas dari persahabatan yang baik. Karena memang dilihat dari pengalaman-pengalaman ke belakang itu bahwasannya kita di sini itu tidak memiliki keluarga. Akan tetapi kita memiliki teman. Nah, teman itulah yang akan menjadi saudara dan khususnya keluarga kita. Iya. Orang-orang yang saya ketemu itu adalah orang-orang yang hebat, yang baik, dan bisa diajak berkomunikasi, dan secara kekeluargaan itu bagus. Iya. Ya kan sudah gabung di IKPMG. Semua orang yang sudah berkecimpung kuliah di kampus UMM itu rata-rata itu sudah maju, bahkan sudah menjadi dosen di daerah Dompu dan di daerah Bima. Saya juga pengen cerita sedikit ya. Iya. Kita kuliah di kampus yang bagus itu belum tentu kita itu sukses. Nah, artinya apa? Untuk teman-teman ataupun untuk adik-adik yang ingin kuliah ya, jangan berpatokan pada bagaimana bagusnya ataupun mewahnya kampus ini, tidak. Soalnya kalau kita lihat bagaimana perkembangan zaman sekarang ini,
orang-orang itu hanya memikirkan bagaimana bagusnya kampus, mewahnya kampus. Tapi kita lihat bagaimana bentuk daripada pembelajarannya kita sendiri. Kita lihat kesuksesan itu bukan daripada Ijazah semata. ijazah semata dan bagaimana besarnya kampus itu. Kesuksesan itu kita melihat bagaimana personalnya kita membangun intelektual, membangun komunikasi yang baik, atau membangun jejaring dengan orang-orang yang tinggi itu mungkinlah kita bisa sukses. Yang menjamin kesuksesan kita itu bagaimana kita mampu mengasah diri dengan baik dan bagaimana kita itu memiliki komitmen yang baik serta wawasan yang luas. Berarti harus membangun relasi untuk diri sendiri ya. Kreatif semaksimal mungkin untuk mencapai sukses, bukan karena ijazahnya. Ya kalau berpatokan dari kampus memang ada, cuman yang pertama yang menjadikan kita sukses itu adalah diri kita sendiri, bukan bagaimana tempat saya berpendidikan. Mungkin ada dengan pengaruh kampus ketika kita mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan, mungkin ada. Ya, terima kasih atas kesempatan meluangkan waktu untuk podcast Alami bersama saya, Bang Jin XL. Ya udah teman-teman, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian semua. Salam Bang Jin XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Oke. Asia.